Assalamualaikum cik-cik, tuan-tuan, sahabat berdelau. Salam berdelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wak. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Ke-Indonesiaan. Sini Bang Wandi. Dekat Batu Hitam. Dekat Batu Hitam. Baik. Bercakap Tanjung Pinang, kisah Tanjung Pinang ni macam mana asal mula ni Bang Wandi? Pertama tentulah tentang nama Tanjung Pinang. Namanya tu kan? Dari mana asal nama dia tu kan? Okay, kita nak tanya pokok pinang. Mana pokok pinang kan? Banyak cerita tentang asal usul Tanjung Pinang ni. Tapi satu yang masuk akal tu. Yang mana tu? Karena ini, tunggu dulu. Karena ini berkaitan dengan cara orang Melayu memberi nama pada satu tempat. Gitu kan? Jadi orang Melayu tu memberi nama pada satu tempat tu berdasarkan beberapa sebab. Satu karena peristiwa gitu. Ada satu peristiwa. Berdasarkan nama orang, nama tokoh. Misalnya Kampung Datuk di Pulau Penyengat tu. Itu nama berdasarkan nama orang, nama tokoh. Bawa di situ tinggal dulu. Kemudian berdasarkan gejala alam. Nah, tanda-tanda alam. Nah, Tanjung Pinang ini mendapatkan namanya ada berdasarkan tanda-tanda alam. Ada sebuah tanjung. Tanjung itu daratan yang menyorok ke laut. Di situ tumbuh pokok pinang. Pemberian nama seperti samalah seperti Daik, Tanjung Buton. Ya. Karena di tanjung itu ada tanjungnya. Daratan ada pokok buton. Jadi pinang ini sejenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sebuah tanjung. Sekarang di mana tanjung dia, mana pinang dia? Ini ya mungkin banyak generasi penerus yang tak tahu nih di mana tempatnya gitu kan? Jadi kalau kita buka peta lama Tanjung Pinang, itu peta abad 19 yang terutama dibuat oleh orang Belanda. Jadi pada tugu Raja Haji sekarang ni, dekat Gurun 12, dekat tepi laut ujung tu. Tepi laut. Jadi dekat tugu tu itu adalah sebuah bagian dari sebuah tanjung. Tanjung tu dah putus. Oh iya. Karena itulah disebut Tanjung Buntung. Padahal dalam peta-peta lama itu disebut Tanjung Pinang. Tanjung itu. Di situlah mungkin dulu ya. Di tanjung yang sudah putus itu, sudah buntung itu ada banyak pokok pinang. Banyak pokok pinang. Jadi itulah sejarah ya. Ya, dari laut mungkin nampak jelas betul pokok pinang yang banyak mungkin di situ. Dan begitulah orang Melayu biasa memberi nama satu tempat. Jadi itu ciri khas dari orang Melayu memberikan nama satu tempat. Salah satu nama Tanjung Pinang jadinya ya. Ya. Jadi ada pokok pinang yang tumbuh di tanjung. Jadi untuk menandakan tempat itu disebutlah mana Tanjung Pinang. Pokok pinang itu. Pokok pinang tu punya pasal jadinya taji. Sekarang tak berbekas sama sekali gitu kan. Jadi kalau generasi akan datang macam mana mereka nak tahu macam Bang Wandi bilang tadi peta tu naskah-naskah tentang nama Tanjung Pinang ni, di mana mereka supaya dapat tahu? Sebenarnya ya harus dituliskan ya. Karena itu sudah menjadi sejarah, harus dikisahkan dan kisah itu harus dituliskan. Tapi pada zaman modern ini banyak cara untuk memberitahu, untuk memberi pelajaran tentang sejarah masa lalu kepada anak-anak muda. Generasi apa? Generasi 1.0 1.4 1.0 jadi misalnya di tempat tanjung yang ada pokok pinang tu dibuatlah semacam galeri misalnya. Tapi secara digital. Diberikan bukti-buktinya. Ini peta lamanya. Ada tanjung rupanya di sini. Kalau memang memungkinkan ditanam pokok pinang, tanam lagi kat situ. Biar nampak Tanjung Pinangnya gitu ya. Ya, jadi jejak dia tu tak putus gitu. Selama dia kan dah hilang.
Tanjung itu pun putus, hilang. Jadi Memang. buntung. Jadi nama Tanjung Guntung jadinya lah. Buntung. Dan buntung dah tak ada lagi sekarang. Dah tak ada lagi. Ada reklamasi. Iya juga ya. Dah tak nampak itu dah. Tempat itu sekarang harus diberikan satu penanda. Oh iya. Itu dari nama ya. Nah, dari nama saja banyak hal yang bisa Banyak dijelaskan. hal. Nah, dengan hari jadi Tanjung Pinang nih, Bang Wandi. Nah, hari ini kan hari jadi Tanjung Pinang, 6 Januari 2021. Sekarang udah 328 tahun hitungannya. Tanggal 6 Januari itu diambil oleh satu tim yang diketuai oleh salah satunya Pak Rida ikut, Datuk Rida Pariaksi, Dr. Abdul Rahman, ayah mertua saya Raja Hamzah Yunus, itu satu panel diskusi yang menghasilkan kesepakatan tanggal 6 Januari tahun 1784. Nah, tanggal itu diambil adalah sempena kemenangan Raja Haji ketika melawan VOC Belanda di laut depan Tanjung Buntung itulah. Oh iya. Jadi pada tanggal 6 Januari itu Raja Haji dan pasukannya melalui meriam di Teluk Keriting, sarang meriam di Teluk Keriting, berhasil meledakkan kapal komando Malacca Swellfarm. Jadi pada tanggal 6 Januari itu meledaklah kapal komando Belanda ditembak oleh satu sarang meriam Raja Haji di Teluk Keriting dan menandai kemenangan Raja Haji dalam perang melawan VOC Belanda. Jadi tanggal herois itu diambil oleh tim panel hari jadi Tanjung Pinang waktu itu untuk ditetapkan menjadi hari jadi Tanjung Pinang. Kita peringati sampailah sekarang. Sampai sekarang tanggal 6 ya. Ya. Tanggal 6 Januari. Jadi sempena tanggal 6 nih hari jadi Tanjung Pinang nih, apa yang diharapkan untuk Tanjung Pinang ke depan ini, Bang Wandi? Nah, sebenarnya apa yang kita peringati adalah sebuah peristiwa sejarah. Sebuah peristiwa sejarah. Nah, dari sini dan itu menjadi inti dari pembelajaran sejarah adalah semangatnya itu. Semangat kepahlawanan Raja Haji dan pasukannya itu seharusnya menjadi semangat kita juga dalam membangun kota di hari ini. Jadi semangat Raja Haji mengusir penjajah itu melawan VOC Belanda harus setidaknya menjadi semangat juga. Iya. Ilham semangat kita dalam membangun kota pada hari ini. Betul. Tentu untuk menjadi yang lebih baik. Gitu. Jangan sampai tak jadi berkembang. Ya, jadi perjalanan sejarah itu ya, selalu menuju kepada satu pencapaian lebih baik dari masa sebelumnya. Nah, itulah sebenarnya pelajaran yang dipetik dari kita mempelajari sejarah hari jadi Tanjung Pinang itu. Baik. Untuk mencapai hal yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Nah, kalau kita kira tentang sejarah ini Tanjung Pinang, kalau waktu Indonesia merdeka dulu macam mana nih? Apakah dia langsung memasukkan diri ke Republik Indonesia atau macam mana tuh, Bang Wandi? Dari sejarah? Kita merdeka 17 Agustus 1945 ya. Jadi setiap daerah Indonesia punya cara atau jalan sendiri untuk masuk menjadi bagian wilayah Indonesia. Dan Kepulauan Riau atau kota Tanjung Pinang memang agak lambat sedikit masuk menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia, karena ketika Jepang menyerah kalah pada tahun 1945 itu residen Riau, residen Belanda yang menyingkir ke Singapura itu kembali lagi ke Tanjung Pinang. Perlahan. Jadi dia tidak langsung sebenarnya Karimun dulu, kemudian singgah ke Rempang, pernah ke Rempang, dan ke Tanjung Pinang, dan kembali mendirikan pemerintahan Belanda dengan jabatan seorang residen di Tanjung Pinang. Dan Tanjung Pinang otomatis kembali menjadi wilayah Belanda waktu itu. Dan itu sampai tahun 50. Tahun 50, jadi akhir Desember ada perundingan meja bundar di Belanda, di Den Haag,
dan kemudian Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Nah, awal 50 barulah Tanjung Pinang diambil alih dan setelah terimakan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi tahun 50 kita baru. Berarti ada jeda waktu 5 tahun ya? 5 tahun. Nah, tapi dalam waktu 5 tahun itu masyarakat Tanjung Pinang bukan tidak berjuang untuk melepaskan diri dari pemerintah Belanda. Yeah. Banyak terjadi rencana-rencana pemberontakan, ada yang ditangkap karena mau merebut benteng Belanda di Bukit Tanjung Pinang yang sekarang menjadi Rumah Sakit Angkatan Laut. Yeah. Sehingga ada yang yang juga dibunuh seperti Sunario. Itu yang menarik ya tentang kisah nama tuh. Ya. Sekarang Sunario kan menjadi nama jalan, kan di samping asrama polisi Tanjung Pinang. Jadi Sunario ini seorang polisi. Yeah. Dia mula-mula polisi Belanda, kemudian polisi Jepang pada zaman Jepang, dan ketika Belanda datang lagi, dia beralih kepada kaum Republikan, mendukung proklamasi kemerdekaan dan bergerak di bawah tanah bersama beberapa tokoh di Tanjung Pinang dan berencana untuk menyerang benteng Belanda di Bukit Tanjung Pinang. Sunario juga bergabung dalam kelompok Gerakan Merah Putih yang ada hubungannya dengan pejuang-pejuang Republik di Sumatera untuk melepaskan Tanjung Pinang dari pendudukan Belanda kembali dan berusaha untuk menaikkan bendera merah putih di Tanjung Pinang. Oh iya. Salah satu sebabnya itulah dia ditangkap dan kemudian diinterogasi dan ditembak di benteng Kenil di Bukit Tanjung Pinang itu. Sekarang di Angkatan Laut. Itu nama bukit, kalau nama bukitnya sebetulnya namanya apa tuh, Bang Wandi? Memang dari dulu Bukit Tanjung Pinang. Bukit Tanjung Pinang ya? Tapi di belakangnya itu ada nama Bukit Stoplar. Bukit Stoplar, ya. Jadi sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Tanjung Pinang tuh. Rumah Sakit Umum Daerah. Dan Bukit Stoplar ini ada hubungan dengan Perang Riau. Jadi ada satu opsir Belanda itu sebelum berapa menit sebelum kapal Malaka Sulfan itu meledak, di opsir Stoplar ini, Stoplar nama orang ya. Opsir Belanda memimpin pendaratan untuk menyerang benteng Raja Haji di Bukit Tanjung Pinang dari belakang. Tapi karena mereka mendarat tanpa sepatu, banyak anggota pendarat itu yang kandas di lumpur, skocinya kandas di lumpur, banyak yang tertinggal, pendaratan itu gagal, tapi itu dikenang oleh Belanda. Kehebatan Stoplar itu. Stoplar tanpa sepatu ini ya? Pendaratan tanpa sepatu. Itu pada 6 Januari itu, 1984. Baik. Untuk ini kan ada berkaitan juga dengan Perang Riau seperti Bang Wandi bilang tadi ya, 1784. Ini kedepannya untuk generasi-generasi penerus supaya mereka ingat, mereka tahu sejarah asal mula hari jadi Tanjung Pinang itu, apa yang sebetulnya harus dilakukan dari pemerintah pada Tanjung Pinang. Saya mengikuti perayaan hari jadi Tanjung Pinang untuk pertama kalinya. Waktu itu masih SMA. Dan itu sangat meriah. Kalau sekarang? Kemeriahan itu tidak hanya hiburan gitu ya, tapi ada hal-hal yang sifatnya mendidik dan melibatkan anak-anak muda, terutama pelajar SMP, SMA, SD di Tanjung Pinang. Saya waktu itu misalnya ikut lomba melukis di atas kanvas 105 meter waktu itu, 205 meter adalah saya, dan dibentang di sepanjang Jalan Merdeka itu. Wah, sama. Luar biasa. Jadi yang menjadi tema lukisan adalah sudut-sudut sejarah, bangunan bersejarah atau apapun di kota Tanjung Pinang. Dan itu berlangsung cukup lama, seminggu. Jadi kita semua terlibat. Ada pameran sejarah Tanjung Pinang waktu itu, Pecapuri, besar-besaran. Itu panitianya Pak Rida. Pak Rida di Pro 1 tuh. Ya. Kemudian Pak Rida juga menuliskan buku Tanjung Pinang Kota Bestari yang isinya sejarah Tanjung Pinang untuk pertama kalinya ditulis oleh orang Indonesia gitu kan. Punya Belanda yang menulis. Kemudian hal-hal seperti itu harusnya diulang lagi.
pada setiap hari jadi Tanjung Pinang. Jadi kita tidak hanya ziarah gitu saja, ada hal yang melibatkan generasi muda, anak muda, kalangan muda, gitu kan. Tapi dengan cara yang sezaman dengan cara mereka berpikir. Gitu. Sebenarnya Pak Rida sudah juga mengulang lagi sebenarnya melalui festival Sungai Carang dahulu, menghidupkan kembali kebesaran, kemegahan perayaan Hari Jadi Tanjung Pinang dengan menampilkan pawai kemenangan Raja Haji, gitu kan, yang mengulang juga sebenarnya pawai yang pernah diselenggarakan pada peringatan Hari Jadi Tanjung Pinang untuk pertama kalinya. Jadi pawai kemenangan Raja Haji yang menampilkan kapal Bulang Linggi replikanya itu ya. Iya saya. Pasukan-pasukan yang terlibat di dalam perang Raja Haji melawan POC Belanda itu. Ada pasukan Siantan, ada pasukan macam-macam itu. Macam-macam. Jadi macam itu Pak Sungai Carang itu juga untuk membangkitkan kilas sejarah. Ya. Itu salah satu cara untuk memberi pembelajaran kepada generasi muda dengan cara yang lebih mudah mereka bisa terima. Iya betul. Nah, mereka juga terlibat. Jadi emosi mereka terlibat. Jadi, kemudian akan membangkitkan pemahaman mereka tentang masa lalu Tanjung Pinang yang gemilang dan herois. Kalau saya tahu dulu cuma dari cerita buku-buku gitu kan. Ya waktu belajar sekolah waktu di Riau Daratan, Tanjung Pinang seperti ini, seperti itu gitu kan. Jadi sekarang alhamdulillah gitu ya. Banyak baca. Nah, sumber-sumber untuk generasi yang akan datang mereka dapat membaca, apalagi untuk literasi sekarang ini kan agak sedikit kurang, Bang Wandi. Bagaimana mereka dapat membangkitkan lagi macam itu? Ya, itu sebenarnya kalaupun banyak pun sumber, kalau minat baca tak ada, ini persoalan juga. Gitu. Nah, betul juga. Tapi yang paling penting itu, pemerintah harus terlibat dalam segala hal untuk membangkitkan minat anak muda dalam mempelajari sejarah Tanjung Pinang. Fasilitas memang harus ada, ya, buku-buku misalnya, terus tidak hanya dalam buku tercetak, tapi juga dalam informasi dalam bentuk digital, film, gitu kan, video, multidimensi, multidimensional, cara penyajiannya, gitu kan. Ada gambar, ada tulisan, ada teks, gitu, ada gambar yang bergerak, ada video, dan itu harus disampaikan kepada anak muda. Jadi tidak disimpan di perpustakaan saja. Harus ada satu kegiatan lah gitu ya. Kegiatan yang menggerakkan. Kegiatan yang menggerakkan. Mungkin Museum Tanjung Pinang bisa memulainya karena di sana telah tersedia fasilitas yang bisa memungkinkan untuk itu. Juga di Pulau Penyengat. Dan satu hal yang penting juga, dan ini menjadi pengalaman dan cara saya belajar sebenarnya dari sejarah, datang langsung ke situs-situs yang menjadi bagian dari itu. Yang menarik ini. Kita nak tahu langsung datang ke tempat gitu ya. Ya, dan itu tidak bisa mereka datang sendiri, ada yang harus untuk. Oh, itu dia. Misalnya saya dulu dibawa lah untuk pertama kali LTSD itu, Benteng Bukit Kursi, yang katanya ada hubungan dengan perang Raja Haji. Pergilah ke makam Raja Haji, itulah tengok, disitulah diceritakan. Jadi ketika diceritakan di tempat peristiwa itu terjadi, anak-anak ini lebih cepat menangkap, gitu. Lebih cepat paham dia. Cepat dia merekam dalam pikirannya ya. Jadi tempat-tempat bersejarah itu memang tentu harus dipelihara dan disiapkan fasilitas dengan baik. Jangan sampai semak belukar. Takutnya kita nak pergi ke sana. Mungkin yang seperti ini jangan terlalu banyak ingat masa lalu. Ini gitu. Macam mana sebetulnya yang harus dipahamkan kepada kita semua nih, Bang Wandi? Itu yang salah. Mungkin cara pandangnya ya. Cara menggunakan salah. Masa lalu itu penting karena dari masa lalu itu kita dapat memprediksi masa depan. Itu teori dia tuh. Teori dia, Pak Bisa. Tapi kalau berlarut-larut juga dalam masa lalu, tak baik nih. Tak baik itulah, kan? Itu sifat antiquity. Iya. Masa lalu itu tak akan bisa kita tengok lagi, tak akan bisa kita kunjungi lagi. Tapi sisa-sisa dia, bekas-bekas dia dapat kita pelajari, dapat kita tengok,
untuk menjadi pedoman kita pada masa yang akan datang. Itu sebenarnya mempelajari sejarah itu. Itu dia. Baik. Pelajaran yang disauk dari sejarah itu bukan gaya-gaya aja. Tapi pelajaran makna-makna yang ada di dalam sejarah itu ya. Yang penting-penting tapi tak semua juga. Betul. Jadi pilih. Pandai milah mana yang patut diambil gitu ya. Okey, baik. Dan yang ke depan yang diinginkan dari Bang Wandi sebagai pengurus Islam Kepulauan Riau, juga sebagai anak Kepulauan Riau, anak Tanjung Pinang, tentang Tanjung Pinang ke depannya tanpa melupakan sejarah dari Tanjung Pinang itu sendiri. Kalau kita tengoklah dalam 10 tahun terakhir ni 20 tahun terakhir, Tanjung Pinang sebenarnya tak bergerak. Stagnan gitu, ya. Padahal dulu ini daerah adalah daerah perdagangan, bandar dagang itu Riau lama, itu Hulu Riau. Sekarang orang bilang itu pelabuhan dagang. Kapal dari Amerika masuk, gitu kan. Dari mana-mana tempat di Indonesia masuk dan berdagang di situ. Itu bandar, tempat perdagangan yang besar pada sejak abad 18 sampai kira-kira pertengahan abad 19. Nah, semua itu seakan-akan tak berbekas lagi. Hilang. Nampak pada Tanjung Pinang hari ini. Nah, Tanjung Pinang ini daerah yang berada di pinggir laut, daerah pelabuhan, kota pelabuhan. Sebenarnya potensi itu yang harus dibuka. Jadi regulasi, aturan, itu kan, itu harus disesuaikan lah dengan kondisi daerah ini. Jangan disamakan dengan daerah lain. Kalau barang-barang sudah pajak adalah aturan yang meringankan. Coba lihat kota lama Tanjung Pinang itu mati dah. Berapa banyak toko yang dah tutup. Macam berpindah ke Batu Sembilan ya. Tengok gini. Untuk itu coba pergi ke pasar Tanjung Pinang, ke kota lama Tanjung Pinang tu, ya. Banyak toko yang sudah tutup. Itu yang artinya kan ekonomi dah kacau balau. Rusak ekonomi. Cabai kan lagi kota lama tu macam mana gitu ya? Pada zaman daerah ini juga pernah terkenal sebagai daerah yang makmur pada zaman dolar. Zaman dolar. Yang dolar. Ada hubungan dengan Singapura. Jadi posisi Tanjung Pinang ini harus tempat yang istimewa sebenarnya karena dia berdekatan dengan negara tetangga, negara ya. Jadi aturannya juga harus istimewa gitu. Harus khusus. Saya tengok misalnya daerah pelabuhan bebas tu ya. Bermacam-macam berkali-kali dibentuk dan semalam Pak Gubernur melantik lagi kepala pelabuhan bebas Bintan, Karimun. Itu sebenarnya tak ada gunanya tu. Tak ada pengaruhnya terhadap kemajuan utama Tanjung Pinang ni. Yang seharusnya terjadi sebetulnya macam mana tu Bang Wandi supaya memang betul bisa diharapkan yang seperti itu? Ya, posisi kota ini sangat strategis ya. Tapi kenapa tak nampak gitu ya? Padahal dulu bandar dagang ya. Iya, bandar dagang itu bisa mati gitu. Itu. Apa sebabnya? Cobalah petinggi-petinggi itu kaji lagi gitu ya. Melibatkan semua untuk mengkajinya. Kita bicara di luar COVID ya. Sebelum COVID mesti begitu juga. Dengan COVID tambah parah lagi. Terutama lintas perdagangan antara Singapura dan Tanjung Pinang ini putus ya. Dan dipersulit, terlalu banyak yang ngatur. Ketika daerah ini masih menjadi pelabuhan yang terbuka antara Tanjung Pinang dan Singapura ini masih terbuka. Ya, itu zaman dolar. Itu sangat makmur daerah ini, terkenal makmur. Betul. Banyak pegawai yang mau pensiun di Tanjung Pinang ini. Itu sebelum konfrontasi. Nah, setelah konfrontasi semua berubah gitu ya. Berubah total ya. Berubah total. Sampai misalnya untuk Riau khususnya semua nih. Tidak hanya Tanjung Pinang sebenarnya. Pengaruh konfrontasi itu. Sampai belakang Padang itu pun air minum susah setelah konfrontasi itu. Karena air minum waktu itu mereka dipasok dari Singapura. Begitu konfrontasi, hubungan dengan Singapura putus, jangankan makanan, air pun susah, ditutup semua. Yang nutup pemerintah kita juga. Sekarang aturan pabean lebih parah lagi, lebih ketat lagi.
Oke. Sementara kita yang berada berdepan-depan dengan dua negara itu sangat bergantung sebenarnya. Bukan soal tak ada nasionalisme, tapi kondisi kita tuh memang begitu. Geografisnya gitu ya. Aturlah sesuai dengan letak geografis dan situasi. Tentang sejarah juga kan. Yang ada kaitan sejarah. Secara ekonomi Tanjung Pinang tak bisa lepas dari Singapura dan Malaysia. Nah, itu sudah sejak dulu. Kalau ada yang berusaha untuk memutuskan itu dengan berbagai aturan, itu tak belajar sejarah orang. Tapi mudah-mudahan tentang sejarah supaya Tanjung Pinang juga maju seperti daerah yang lain itu Bang Wandi ya. Jangan sampai tertinggal stagnan kata Bang Wandi dalam 20 tahun terakhir nih tak ada berubah gitu ya. Tak berubah. Terima kasih waktunya pagi hari ini memberikan pencerahan juga pemahaman untuk kita semua sahabat budaya. Mudah-mudahan kita dapat bersua lagi ya. Ya. Insyaallah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.